Malam 152 tenaga kerja asing telah tiba di Kendari untuk bekerja di lokasi tambang di Konawe. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Zilviansa Kia di Kendari. Kia, selamat pagi. Ada unjuk rasa yang digelar sebelum para pekerja asing ini tiba di Kendari. Apakah ada unjuk rasa susulan dan kira-kira seperti apa antisipasi dari aparat pengamanan? Ya, selamat pagi juga rekan itu dan juga selamat pagi saudara. Hingga saat ini suasana di kota Kendari di beberapa titik yang kemarin dan hingga semalam di sebagai titik melakukan unjuk rasa. Pagi hari ini suasana sudah kembali normal seperti di area perbatasan kota Kendari, Konawe Selatan yang merupakan jalur dari Bandara Udara Halim menuju kota Kendari dan Kabupaten Konawe sudah tidak ada lagi kumpulan massa seperti hal juga di area bandara sudah tidak ada lagi kumpulan massa dan saat ini kami juga belum mendapatkan informasi apakah ada aksi unjuk rasa susulan karena kita ketahui ya semalam pukul 20.35 tenaga kerja asing dari Tiongkok telah tiba di Bandara Halim Kendari dengan jumlah 152 dan 4 tenaga medis. Mereka langsung naik di mobil, kurang lebih belasan kendaraan yang memuat mereka langsung ke lokasi tujuan yaitu di tambang Konawe, Kabupaten Konawe. Dan seperti semalam ya mereka telah tiba setengah jam 8:35. Rencana mereka akan melintas di jalur protokol, jalur utama menuju Kabupaten Konawe. Namun karena banyaknya aksi unjuk rasa yang bersiap untuk menghadang tenaga kerja asing itu, sehingga mereka memilih jalur yang para pendemo tidak memperkirakan bahwa jalur itu akan digunakan untuk membawa tenaga kerja asing itu. Dan pagi ini kami memantau tidak ada lagi aksi-aksi unjuk rasa. Inilah. Kia, kalau kita merujuk pada peraturan untuk pekerja asing hanya jabatan-jabatan tertentu saja yang boleh menggunakan atau boleh ditempati oleh para pekerja asing. Adakah informasi yang Anda dapatkan para pekerja asing yang tiba ini akan menduduki jabatan apa saja sebenarnya? Apakah mereka masuk dalam kategori pekerja kasar ataukah mereka menduduki posisi strategis di manajerial? Ya, rekan Nila, itulah yang menjadi polemik di kota Kendari dan juga di tempat mereka bekerja, utamanya warga lokal. Karena warga lokal menilai bahwa tenaga kerja asing itu datang bukan sebagai tenaga ahli ya. Artinya mereka datang itu kebanyakan dengan alasan bahwa mereka tenaga ahli, namun kenyataan yang didapatkan di lapangan mereka juga menjadi buruh kasar seperti membantu pembangunan seperti bangunan dan juga hal-hal lain yang bukan sebagai tenaga teknis. Namun kali ini pihak dari Pitu Dragon yang merupakan salah satu lokasi tujuan tenaga kerja asing itu berjanji bahwa 500 tenaga kerja asing itu ada tenaga ahli yang nantinya satu tenaga ahli itu akan didampingi oleh 5-7 tenaga lokal untuk bekerja membangun smelter. Mereka disebutkan sebagai tenaga ahli nantinya. Pertanyaan lainnya adalah penolakan ini kan berkaitan karena warga lokal bisa saja kehilangan pekerjaan, menimbulkan adanya pengangguran. Apa sebenarnya yang menjadi dasar pertimbangan dari gubernur sehingga memperbolehkan tenaga kerja asing ini masuk ke wilayah Kendari ini? Ya, salah satu tolak ukur sehingga pemerintah daerah mengizinkan yakni mereka itu tenaga ahli. Dari informasi kami dapat dan kutipan Gubernur Sulawesi Tenggara masih bahwa mereka memang tenaga ahli yang kalau untuk di daerah Sulawesi Tenggara ya sulit untuk mendapatkan tenaga ahli itu. Namun Gubernur Sulawesi Tenggara melihat bahwa dengan datangnya tenaga ahli itu dapat juga merekrut tenaga lokal. Kalau dibandingkan dari jumlah 500 tenaga ahli dalam hal ini tenaga kerja asing yang akan bekerja nanti dapat mendampingi 5-7, jadi kalau diakumulasikan semua itu bisa mencapai 3.000
tenaga lokal yang akan bekerja kembali di lokasi pertambangan itu. Dan juga Nil dapat saya laporkan bahwa dalam perekrutan tenaga lokal itu pihak perusahaan dan juga pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Konawe telah menyepakati bahwa penerimaan itu akan diambil alih oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah telah menghitungkan bahwa dalam perekrutan kurang lebih 3.000 tenaga lokal nanti itu akan diutamakan tenaga di sekitaran dalam hal ini di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Konawe, lokasi tambang tersebut yang mencapai 1.000 yang diutamakan di daerah tersebut, selebihnya itu di dekat kecamatan yang berada di luar Tirto Dragon dan selebihnya itu berada di luar, dan itu akan direkrut oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe melalui terkait tentang domisili warga tersebut, sehingga memang betul-betul warga lokal dapat terekrut dalam pekerjaan di perusahaan tambang tersebut. Alasan bahwa kedatangan tenaga asing ini akan bisa merekrut lebih banyak lagi tenaga lokal. Dan terkait dengan rencana kedatangan TKA gelombang selanjutnya, sudah ada informasi yang Anda dapatkan? Ya, sesuai dengan statement yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa tenaga kerja asing yang bekerja itu yang akan datang di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 500 orang. Tapi itu berlaku secara bertahap. Dan tadi malam tahap pertama mencapai 152 tenaga asing. Dan berikutnya diperkirakan tanggal 30 Juni 2020 ini gelombang kedua akan tiba dengan jumlah yang sama. Berikutnya diperkirakan di awal bulan Juli selebihnya dari total 500 itu akan tiba seluruhnya. Akhir Juni akan ada gelombang kedua dan di bulan Juli akan hadir lagi untuk gelombang ketiga kedatangan tenaga kerja asing. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Silviansa Kia langsung dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Selamat melanjutkan tugas kembali.